Nah, sebelum kita memulai materi, izinkan saya membacakan biografi singkat dari pemateri kita. Nama lengkap Dr. Muslim SHMA, agama Islam, tempat tanggal lahir di Tanjung Balai, tanggal 27 Juli tahun 1969. Pekerjaan saat ini adalah hakim dan jabatan merupakan ketua PA Medan. Alamat rumah di Jalan Jambu, Kota Binjai, Provinsi Sumut. Nah, adapun biografi singkat dari pendidikan dari Bapak pemateri kita, yakni menempuh S1 di Araniri, Banda Aceh pada tahun 1989 dan mengambil magister di UINSU pada tahun 2010 dan selesai program doktor di UINSU pada tahun 2022. Nah, pengalaman ketua PA di berbagai kota. Motonya adalah hidup berguna. Nah, adapun materi yang akan disampaikan langsung oleh Bapak pemateri kita siang ini adalah tentang kewenangan peradilan agama. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana yang diperkenalkan tadi, saya memang lahir di Kota Tanjung Balai, Pak. Saya tidak bermarga, suku saya Melayu. Kalau mau tahu, istri saya baru satu. Anak saya ada 4 orang, perempuan semuanya. Itu nanti kalau anak perempuan berarti menantu laki-laki, ya kan? Nah, itu dia. Anak pertama itu dia sudah dokter umum, sekarang bekerja di rumah sakit Bidadari di Kota Binjai. Mohon doa, insya Allah dia akan mengambil spesialis pada bulan 6 atau bulan 7 tahun ini. Yang kedua, anak saya, mohon doa, insya Allah pada bulan 6 dia akan ikut koas. Dia di Malikus Saleh, Universitas Malikus Saleh, Fakultas Kedokteran. Anak saya yang pertama itu dulu di Universitas Diponegoro di Semarang. Anak ketiga saya perempuan namanya Mutia. Yang pertama Kotrinada, yang kedua Zahra, yang ketiga Mutia. Beliau semester 2 Fakultas Kedokteran di Universitas Siak Kuala, Banda Aceh. Anak keempat dia namanya Khalilah. Hari ini dia SMA Negeri Mata Uli Pandan. Jadi oleh karena tidak ada lagi orang di rumah, maka istri saya juga bekerja di Pengadilan Agama. Dulunya adalah panitera muda di Pengadilan Agama Binjai. Sekarang saya tarik dan alhamdulillah sekarang sudah bersama saya panitera pengganti di PA Medan. PA Medan itu adalah mutasi yang ke-12. Dulu pernah di Langsa, kemudian di Binjai, kemudian di Langsa, di Tebing Tinggi, di Binjai, Kota Baru Solo, Cilegon Banten, Semarang, Kepandan, Tapanuli Tengah, Kisaran, Lubuk Pakam, Medan, Banda Aceh, Medan, 12. Ya. Umur saya sekarang ini 53 tahun, walaupun nampaknya seperti 35 tahun. Nah. Itu dia. Ya. Senang bertemu dengan saudara-saudara sekalian dalam pendidikan advokat ini, dan mohon nanti Ibu Panitia selain slide saya ini kasihkan mereka buku 2. Oke, Pak, siap. Ya. Buku 2 itu adalah buku tentang administrasi peradilan agama, Pak. Jadi itu semacam kitab sucinya peradilan agama, dari mulai pendaftaran sampai eksekusi dan bagaimana kami menyelesaikan perkara ada di situ, Pak. Kalau satu hari Bapak-bapak nanti akan menjadi advokat, pelajari halaman 1 sampai halaman terakhir, nah, pahamlah Bapak itu. Ya, pahamlah Ibu-ibu. Nah, hari ini kita akan bercerita tentang kewenangan peradilan agama. Tapi mohon izin, kalau ini satu-satu kita pelajari juga tak cukup juga waktu. Waktu kita hanya sampai jam? Kurang lebih 1 jam 45 menit. 1 jam 45 menit. Jam berapa lah itu? Jam 4. Jam 4 ya. Nah, tapi ingatkan saya ya, Pak, udah habis nih.
Tapi biasanya kurang ya waktu kita ya. Biasanya. Iya, biasalah berhadapan dengan orang ganteng begitu kan. Ini orang memang dosen kepedean ini, Pak, ini masalahnya kan. Karena tak pernah ada orang muji, jadi kita muji sendiri. Iya. Oke ya, jadi saya akan bercerita mengajarkan kepada kita semua adalah bagaimana teknik saja sekitar kewenangan pengadilan agama yang biasa dan banyak diselesaikan di pengadilan agama itu. Beda pengadilan agama hanya ada satu, Pak, perbedaannya itu ada di Aceh. Di sana itu namanya Mahkamah Syariah. Saya 1,5 tahun saya menjadi ketua pengadilan agama di sana, Mahkamah Syariah namanya, ketua Mahkamah Syariah Banda Aceh. Di sana selain kewenangan sebagaimana kewenangan pengadilan agama di seluruh Indonesia, dia ditambah dengan peradilan syariat Islam. Salah satunya adalah peradilan jinayat. Ya. Nah, itu kita coba kita singgung sedikit. Setelah itu baru kita bercerita tentang peradilan agama. Di sana itu ada 10 kewenangan dalam jinayat itu. Yang pertama itu adalah khalwat. Khalwat itu yaitu bahasa kita sekarang, Bu, mojok tuh. Mojok 2 orang, pastilah lain jenis ya. Kalau laki-laki mojok lain lagi ceritanya itu ya. Laki-laki dan perempuan mojok bukan mahram, bukan suami istri. Kalau kedapatan sama wilayatul hisbah, Satpol PP Syariah di sana, itu bisa kena cambuk sampai 40 kali. Dicambuk. Jadi kalau andai kata nanti bapak-bapak sampai menjadi advokat di sana, pelajari juga lah itu tentang konon-konon jinayat itu. Dan kasih tahu kawan-kawan yang di Banda Aceh itu hati-hati, jangan pula dibawa macam di Medan, mojok-mojok kita kan, ditangkapkan kawan, selesai urusan. Dicambuk, malunya ininya, Pak. Nah, kalau cambuk itu tak apalah, sakit kali. Karena berapalah lingkar apa ini ya, rotan tuh. Cara mencambuknya juga 90 derajat. Gitu. Bukan sebat kayak gini, Pak, kok itu hancur badan itu kan, sempat 100 kali, iya kan, nah ini enggak, jatuh 2 gitu ya. Nah, cuma itu dicambuk itu di depan khalayak ramai, nah itu masalahnya. Itu khalwat. Yang kedua itu ikhtilat. Ikhtilat itu cumbu-cumbuan, mesra-mesraan. Nah boleh itu, walaupun di tempat umum, apalagi di tempat yang gelap kan, nggak boleh itu mesra-mesraan. Jadi kalau andai kata, kalau di sana boleh nggak laki-laki perempuan duduk pacaran misalnya, ya duduk-duduk ya saja di pantai itu banyak, Pak, duduk-duduk, tapi jangan mojok. Tempat umum nggak ada masalah. Kita nggak tahu, nggak pernah kita tanya, ini kalian berapa, udah suami istri apa belum? Nggak mungkin tanya. Ya karena tidak ada yang dilanggarnya. Yang berikutnya adalah zina. Zina itu bisa 100 kali sebat, 100 kali cambuk. Kemudian menuduh orang berzina, namanya kazab, itu 80 kali cambuk. Kemudian pemerkosaan, kemudian pelecehan seksual, khamar, judi, kemudian gay. Nah itu liwat, ya liwat itu adalah laki-laki sama laki-laki, kemudian musahakoh, perempuan sama-sama bersama perempuan. Nah itu di sana itu bermasalah, itu boleh di Aceh sana. Baik, itulah yang hukum acaranya adalah hukum acara Konun nomor 7 tahun 2013 yang masih mengadopsi 80% kitab hukum acara pidana. Jadi KUHAP itu masih diadopsi oleh Konun nomor 7 2013 itu sebagai hukum acara jinayatnya. Baik, itu. Kemudian selain jinayat sama dengan pengadilan agama lain, yaitu tentang kewenangannya, yaitu sebagaimana tersebut dalam pasal 49 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang nomor 7 tahun 89
tentang peradilan agama terakhir juga diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu garis besarnya adalah masalah perkawinan, ruang lingkupnya termasuk perceraian, dan di dalam di slide ini nanti ada waris, ada sedekah, kemudian asal usul anak, waris dan sebagainya. Hukum acara yang berlaku untuk peradilan agama adalah hukum acara yang berlaku di pengadilan umum, pengadilan negeri. Sama, pakai HIR, pakai RBG. Kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang peradilan agama atau undang-undang lain yang mengatur tentang hukum acara di peradilan agama, seperti dalam kompilasi hukum Islam. Nah, itu ya Pak. Jadi kalau nanti hukum acaranya, apa yang beda? Tentang perkawinan salah satunya Pak. Kalau dalam hukum acara perdata, kalau kita mengajukan gugatan, katakanlah misalnya sengketa hak milik, kemana diajukan? Ke tempat, ke pengadilan agama, pengadilan negeri, atau ke pengadilan agama, sama itu, di tempat domisili tergugat. Tergugat ya, tergugat itu umum Pak, baik warisan di pengadilan agama, selain perceraian itu ke pengadilan di tempat tergugat, sama berarti dengan peradilan umum, mengajukan gugatan itu di pengadilan di mana wilayah tergugat bertempat tinggal. Apa yang membedakannya? Hanya dalam masalah perkawinan, masalah perceraian. Jadi ruang lingkup perkawinan itu termasuk perceraian. Kalau kita lihat nanti dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 itu. Kalau masalah perceraian, itu yang beda. Kalau istri cerai gugat yang mengajukan gugatan, tak lagi sanggup dia dengan kekerasan yang dilakukan oleh suaminya, kan bercerai, ya kan? Ibu sanggup enggak? Enggak lah, ya kan? Ya, tabok-taboknya gitu, ya kan? Tak sebanding pula dengan duit yang dikasih, ya kan? Itunya kalau sekali tabok dikasih 10 juta kan salah, ya kan? Nah, itu. Ini udah ditabok, duit tak ada, ya kan? Nah, itu dah. Nah, di mana ibu ini mengajukan? Di tempat dia berada. Jadi bukan tempat suaminya. Nah, itu yang bedakannya dengan peradilan umum, dengan peradilan khusus, apa istilahnya, secara umum. Nah, kalau istri misalnya di Medan, suaminya karena sudah orang ini tidak bagus-bagusan rumah tangga, suaminya itu pulang ke Pekanbaru misalnya, istrinya tetap di Medan. Istrinya mau mengajukan gugatan, maka istrinya itu datang ke Pengadilan Agama Medan. Itu Pak, bukan ke tempat suaminya di Pekanbaru. Kalau suaminya di Pekanbaru mau menceraikan istrinya di Medan, maka suaminya itu datang ke Medan. Pokoknya menang-menang perempuan ini masalahnya nih. Kalau masalah perceraian itu, di mana tempat perempuan berada. Si suami mau menceraikan harus ke pengadilan tempat istri berada. Si istri mau mengajukan perceraian di pengadilan di tempat di mana dia berada. Paham kan? Kalau istrinya di Papua, laki-laki, bapak-bapak ini mau mengajukan perceraian, bapak ini harus cari tiket datang ke Papua. Tapi istri yang di Papua mau bercerai dengan suaminya yang di Medan, istri cukup di Papua. Itu yang membedakannya Pak. Kemudian yang kedua yang membedakannya adalah nama daripada pihak-pihak. Kalau gugatan cerai yang diajukan oleh istri namanya cerai gugat, yang diajukan oleh suami namanya cerai talak. Itu bedakannya ya. Kalau cerai gugat ini nama pihaknya penggugat tergugat. Kalau cerai talak yang diajukan suami pemohon termohon, itu istilahnya. Nah, jadi kalau bapak ibu-ibu nanti menjadi advokat, jangan salah itu. Nanti diajukan cerai gugat,
cerai talak. Bapak buat nanti dalam surat permohonan itu gugatan. Nah, tanya orang tuh, siapa dulu menjelaskannya nih guru kalian? Pak Muslim. Malu juga saya ya kan Pak. Wah, malu juga. Masa ketua pengadilan agama PA ya kan tak pandai menjelaskannya. Nah ya, itu ingat tuh. Nah, jadi kalau suami yang mengajukan, maka namanya cerai talak, pihak-pihaknya pemohon termohon. Surat gugatan itu disebut dengan permohonan. Kalau cerai talak, cerai gugat, istri yang mengajukan, pihak-pihaknya disebut penggugat dan tergugat. Surat berkas itu disebut gugatan. Nah, gitu ya. Nah, coba kita satu-satu kita bercerita tentang kewenangan yang secara praktis. Saya lebih senang saya menyampaikan kepada bapak-bapak tentang praktek di peradilan agama itu supaya paham, mudah memahaminya. Selanjutnya bisa baca di slide. Kalau tak paham juga di slide itu atau kurang, baca di buku 2. Tolong dia di share di grup. Di pengadilan agama itu rata-rata seluruh Indonesia itu kasusnya yang paling banyak perceraian, Pak. Perceraian memang. Itu sampai 80% perceraian itu, Pak. Luar biasa itu ya. Luar biasa. Di Cimahi, di Soreang, di daerah-daerah Jawa Barat umumnya, itu 1 tahun, itu perkara pengadilan agama itu bisa sampai 10.000, Pak. Cimahi itu bisa 10.000, Pak. 80% itu perceraian, Pak. Kalau Medan rata-ratanya 3.500 1 tahun, Pak. Perkaranya 80% adalah perceraian, 99% itu dikabulkan. Makanya 1 tahun pengadilan agama itu 2.400 rata-ratanya produksi janda dan duda. Nah, itu dia. 1 tahun tuh, Bu. Berarti ada duda 2.400 orang, janda 2.400 orang. Makanya satu hari kawan saya, Pak Muslim, tolonglah carikan kepada saya jodoh. Banyak, Pak, tapi second semua. Itu masalahnya, tak ada yang original. Wah, kalau Bapak mau boleh, Pak. Tapi second semua. Iya, kalau mencari original bukan ke saya bertanyaannya. Nah, itu Pak. Kalau tanya sama saya ada Pak. Mau nilai berapa, konten berapa Pak? Kalau konten 9 ada, 9,5 pun ada Pak. Iya. Yang pinggangnya kecak bunga, sap, nah, itu kan? Tahu apa kecak bunga? Kalau kampung kami itu bunga itu bisa dipegang kayak gini, pinggang itu. Wow, ada Pak 9,5 nilainya. Iya, iya. Ya, begitu Pak. Ada Pak. Dari yang konten 5 pun ada juga. Begitu yang laki-laki, Bu. Carikanlah saya, Pak. Kalau jodoh saya ada, Pak. Banyak, Pak. Yang ganteng, setengah ganteng. Ya, yang gila pun ada juga. Tapi itu tadi tidak ada yang original ya. Nah, itu dia. Nah, itu Pak ironisnya, Pak. Maka pengadilan agama itu dianggap tempat orang bercerai, Pak. Kalau bercerai datang aja tempat Pak Muslim sana ya. Pengadilan agama. Kenapa? Karena perkaranya banyak. 80% adalah perkara perceraian. Nah, gitu. Padahal perkara yang lain-lain juga banyak, Pak. Ya. Nah, yang pertama di pengadilan agama itu ada namanya permohonan isbat nikah, Pak. Ini selalu saya sampaikan sebagai awal mengenali pengadilan agama, dan ini perkara yang banyak di pengadilan agama adalah isbat nikah. Isbat nikah ini adalah yang disebut namanya pengukuhan nikah. Ini ada pernikahan-pernikahan yang tidak tercatat. Misalnya kawin sambil lari, ya kan? Kawin lari, ibawanya di daerah Sumatera Barat dulu waktu saya tugas di Solo. Itu yang setuju terhadap calon itu, Pak, itu mama namanya. Mama itu adalah keluarga perempuan dari ibu.
Kalau orang tuh setuju dengan calon itu, jadi itu pernikahan. Kalau tidak, tak jadi. Orang tuh menyetujuinya, orang tuh yang mendilkannya, orang tuh mengurus perkawinannya. Ayahnya tenang-tenang saja, walinya itu. Nah, kalau tak cocok sama yang dijodohkan ini, macam Datuk Maringgih kan dijodoh-jodohkan, tak mau dia, jadi orang tuh menikah di tempat lain, dibawa ayahnya di wali ini ke sana. Maka dulu masa saya di sana itu 1 tahun itu bisa sampai 400 sampai 700 permohonan isbat nikah di pengadilan agama itu di Sumatera Barat. Itu sekitar tahun 2010. Sekarang masih ada, masih banyak, karena masih orang ada pernikahan-pernikahan yang tidak tercatat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kalau nanti Bapak-Bapak menjadi advokat, pernikahan-pernikahan yang tidak tercatat itu sudah bisa diisbatkan, dikukuhkan. Apa dasar hukumnya? Pasal 7 ayat 3 kompilasi hukum Islam. Kalau Bapak buka, nanti Ibu-Ibu buka kompilasi hukum Islam pasal 7, disebutkan di situ ayat 1-nya, pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah. Pasal 2-nya, apabila tidak dapat dibuktikan akta nikah, maka diajukan isbat nikah, pengukuhan nikah. Pasal 3-nya adalah isbat nikah meliputi A, B, C sampai E. Nah, di situ. Nah, jadi Pak, pernikahan huruf E tadi pasal 7 ayat 3 huruf E adalah pernikahan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Menikah mereka secara siri. Bagaimana caranya? Isbatkan. Pengadilan agama melalui hakimnya akan memeriksa apakah perkawinannya itu memenuhi rukun dan syarat pernikahan atau tidak menurut hukum Islam. Mohon izin, maka pengadilan agama itu pernikahan hanya orang Islam, perceraian orang Islam, saya tidak paham betul bagaimana apakah ini ada isbat nikah juga di PN bagi non-muslim. Di dalam Islam itu ada istilahnya isbat nikah di pengadilan agama itu, yaitu pernikahan-pernikahan yang tidak tercatat. Kalau pernikahan non-muslim, itu pernikahan perdata mereka itu ke catatan sipil. Kalau dicatatkan di catatan sipil kami sudah menikah, dibawa misalnya pernikahan di depan gereja, di depan pendeta, itu bisa dicatatkan dokumen pernikahannya. Itu sederhana, tapi di muslim tidak harus melalui isbat nikah, Pak. Kalau pernikahannya, rukun dan syarat pernikahan itu terpenuhi, maka pengadilan agama akan menetapkan bahwa pernikahan yang terjadi, contohnya tahun 80, adalah sebagai pernikahan yang sah. Nanti bunyi putusan itu, penetapan itu mengabulkan permohonan pemohon. Ya, kedua, menyatakan sah pernikahan pemohon 1 dan pemohon 2 yang terjadi di Tanjung Balai tahun 80. Nanti kalau Bapak-Bapak nanti sebagai advokat melihat buku nikah yang dikeluarkan tahun 2003 tapi menikahnya tahun 80, jangan Bapak katakan ini aspal, asli tapi palsu. Nampak kali Bapak tak belajar, ya kan? Nah, tengok dulu kenapa ini bisa terbit. Setidaknya bertanya kita kepada KUA kenapa ini bisa terbit, atau tanya kepada yang bersangkutan. Nah, seperti itu. Karena buku nikah itu harusnya di dalam lembaran catatan di dalam buku nikah itu harusnya distempel buku nikah ini diterbitkan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Medan, nomor sekian, tanggal sekian. Harusnya begitu. Kadang-kadang buku nikah itu tidak distempel, Pak. Tak tahu kita sejarah buku nikah ini kenapa terbit tahun 2023 padahal pernikahannya disebut di situ telah menikah tahun 80, tanggal sekian, bulan sekian, tahun 80 antara si A dengan si B. Tapi buku nikah itu terbit tahun 2023. Jangan Bapak Ibu salahkan ya. Nampak kali bego awak, ya kan? Pakai dasi, cantik, laki-laki dan perempuan, rupanya bodoh. Aneh mah. Kalau di sini mana ada yang bodoh-bodoh, ya kan? Pandai-pandai semua, lepasan dari sini. Nah, gitu ya Pak. Nah, kemudian
Ada pernah dengar tidak orang nikahnya tak tercatat? Tak tercatat nikahnya. Kemudian ditinggalkan oleh suaminya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Iya kan? Kemudian menikah lagi dia dengan laki-laki lain. Dianggapnya sudah ditinggalkan 3 bulan, menikah lagi deh. Menikah yang kedua. Nikah yang kedua ini ditinggalkan lagi. Nikah lagi dengan ketiga. Jadi siri ke siri terus, Pak. Nah, ini kalau Bapak Ibu nanti menjadi advokat ini, hindarkan ini, kasih tahu kepada dia bagaimana caranya. Ya kan, Pak? Jadi sudah ada itu, lihat nanti pasal 7 ayat 3 huruf A, kompilasi hukum Islam tadi. Bisa diisbatkan pernikahan dalam rangka perceraian. Orang-orang yang tidak punya buku nikah datang ke pengadilan, beritahu saya minta diisbatkan, tapi minta diceraikan juga. Itu namanya subjeknya, nama gugatannya isbat nikah dalam rangka perceraian. Nah, gitu nama apanya? Nama gugatannya. Isbat nikah dalam rangka perceraian. Diperiksa oleh hakim pernikahannya sah atau tidak, memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Kalau iya, dinyatakannya pernikahan itu adalah pernikahan yang sah. Baru hakim memeriksa apakah rumah tangga ini bisa dipertahankan lagi atau tidak. Kalau tidak bisa dipertahankan, maka diceraikan oleh pengadilan. Dulu dia tidak punya buku nikah, tapi nanti dia punya akta cerai. Kalau sudah punya akta cerai, bisalah dia menikah bagus-bagus di KUA, tidak lagi siri. Paham, Pak? Nah, ya. Oke. Sampai di situ ada tanya. Duanya gendang yang ngangguk-ngangguk nih, ada kadang mengantuk. Ya kan? Kadang ada yang paham pula, ya kan? Ada yang tanya. Nah, silakan. Apa berkait dengan cerai gugat tadi? Kalau kemudian Itu dulu isbat dulu, cerai nanti. Oh ya. Nah, isbat nikah dulu. Tersinggung udah kan? Iya. Isbat nikah dulu satu-satu. Ya, silakan. Kalau misalnya akta cerai, misalnya buku nikahnya itu bawa tsunami gitu Pak, atau hilang, itu apa gimana cara nikahnya? Apakah harus ada wali atau saksi? Ya. Jadi itu pasal 7 ayat 3 huruf B, hilangnya buku nikah. Ya boleh karena tsunami. Tidak ya tsunami, curi orang pun hilang juga, ya kan? Iya. Masalahnya kalau tsunami ini sekali habis meninggal sekampung. Tak ada lagi bukti nikah kita kan? Tidak ada bukti nikah kita. Siapa yang menjadi saksi pernikahan itu tak ada lagi. Nah, itu dia. Jadi di pengadilan agama itu ada namanya syahadah istifadah. Syahadah istifadah itu sama dengan hukumnya di perdata umum testimonium di auditu. Testimonium di auditu ini adalah keterangan sepihak satu orang. Itu berlaku pada kasus hilangnya, termasuk kasus-kasus tertentu, termasuk kasus tsunami. Dia menjelaskan, Pak Hakim, saya tidak melihat memang bapak dan ibu itu menikah dan saya tidak tahu. Tapi menurut orang sekampung di sana bahwa mereka adalah hidup layaknya suami istri, kemudian tenang-tenang saja, mereka beribadah dengan baik dan tidak khawatir serta tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan itu. Berdasarkan pernyataan satu orang saksi istifadah itu, tapi harus dua Pak, walaupun dia saksi itu harus dua, walaupun dia berdasarkan tidak keterangan orang lain, tapi keterangannya itu berdasarkan pengetahuan umum dan itu berlaku menjadi saksi apabila dua orang berlaku dan berharga serta bernilai untuk menjadi saksi dalam isbat nikah yang tsunami tadi. Nah, seperti itu ya. Nah, itu. Oke. Ada yang bertanya lagi? Ya, silakan. Kalau seumpama misalnya dia di bawah umur pernikahannya, apa bisa diisbatkan? Oh ya. Kalau di bawah umur, kalau pernikahan biasa harus melalui dispensasi nikah. Sekarang Undang-Undang Nomor
perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 74 itu nomor 16 2019 kalau nggak salah saya pun lupa juga ya. Itu harus 19 tahun. Laki-laki 19, perempuan 19. Dulu perempuan laki-laki 19, perempuannya 16. Sekarang 19. Di bawah itu harus dispensasi nikah. Datang ke pengadilan agama, minta supaya diizinkan dia menikah. Masalahnya tadi mereka siri itu sudah memang di awal bawah umur. Ya kan? Nah, di bawah umur. Jadi ini polemik. Tapi rata-rata hakim mengabulkannya, Pak. Hakim mengabulkannya dengan pertimbangan maslahat. Karena mereka itu sudah nyata-nyata menikah. Tapi ada juga hakim yang menolaknya itu. Tapi hakim yang menolaknya itu alasannya karena pernikahannya bertentangan. Masa orang itu sudah menikah lagi diajukan dispensasi? Tapi begitulah hukum itu, ya. Kalau andai kata nanti dapat yang seperti itu, maklum-maklum saja. Nah, karena memang tidak ada aturan bakunya, ya. Nah, bagaimana kalau isbat nikah dulu waktu isbat siri itu di bawah umur? Apakah mau isbat nikah harus dispensasi dulu? Nah, sebahagian hakim pengadilan menerima dan mengabulkannya, sebahagian lain menolaknya, harus minta izin dulu dispensasi. Oke, itu isbat nikah ya. Nah, ada. Ya silakan Bu. Saya punya 3 pertanyaan Pak. Ya. Yang pertama untuk nikah terhadap orang apakah sudah meninggal? Oke. Ya, apakah itu cukup dengan saksi? Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu apakah status anak-anak itu bisa berubah karena nikah dari anak luar kawin jadi anak sah? Oke. Dan waktunya itu kapan? Apakah begitu isbat langsung kemudian dijadikan anak sah? Iya. Ya, lalu yang ketiga, untuk isbat nikah dalam rangka perceraian tadi, apakah terjadi perubahan status Pak dari gadis atau perjaka itu menjadi janda? Ya. Baik. Yang pertama tadi tentang apa tadi izin? Kalau untuk isbat nikah bagi orang yang sudah meninggal. Itu dulu. Meninggal. Iya. Jadi bisa saja kan Pak, begini, ada warisan dari mana, misalnya dari saudara si perempuan itu, istrinya itu duluan meninggal, saudara istri itu meninggal, kemudian warisan itu tidak dibagi sampai istri kita itu meninggal. Nah, begitu mau dijadikan warisan kan suaminya kan datang ke pengadilan agama. Bapak siapa suami almarhum ini? Dia dapat warisan seharusnya dari kakaknya. Tapi ini sudah meninggal. Bapak mana buku nikah Bapak? Kan gitu jadinya kan. Nah, itu bisa diisbatkan. Jadi kalau salah satu pihak sudah meninggal, bisakah diajukan isbat nikah itu? Bisa. Caranya bagaimana? Harus dalam bentuk kontentius. Didudukkanlah salah satu ahli waris sebagai pihak terlawan. Jadi pemohon adalah salah satu suami istri, ahli waris, salah satu ahli waris didudukkan sebagai pihak lawannya. Untuk apa pihak lawan ini? Supaya dia memberikan keterangan untuk tentang pernikahan itu, apakah dia keberatan atau tidak, atau ada masalah-masalah lain yang menyebabkan pernikahan itu tidak sah. Itu bisa, ya. Dulu di Cilegon, waktu saya tugas di sana, ada satu pengacara diajukannya lah warisan terhadap almarhum. Begitu di pengadilan baru ketahuan bahwa tidak ada buku nikahnya, nikah siri, ya kan? Nah, itu kalau dijumlah-jumlahkan Pak, 10 miliar bagian ibu itu kalau kita kalkulasikan. Akibat tidak punya buku nikah, maka itu ditolak. Kenapa? Karena tidak ada hubungan hukum pernikahan dengan almarhum. Tidak ada hubungan pernikahan dengan almarhum, sehingga tidak terbuka peluang dia mewarisi harta almarhum. Nah, yang bego siapa itu masuk situ? Nah, caranya bego. Harusnya apa dilakukan? Isbat nikah dulu. Lakukan isbat nikah dulu Pak. Setelah diisbat nikahkan melalui penetapan pengadilan, bisa langsung mengajukan gugatan warisan tadi.
Kalau mau buku nikah, bawa penetapan tadi ke KUA, digantinya dengan buku nikah. Kalau belum sempat diganti dengan buku nikah, penetapan itu bawa ke pengadilan untuk mengajukan gugatan. Gitu. Nah, itu ya kan? Bisa ya, jawabannya bisa, caranya seperti itu. Yang kedua tadi, mengenai anak ya. Nah, apakah anak-anak yang lahir tahun 80 yang nikahnya siri, kemudian tahun 2023 baru diisbatkan dan dikabulkan oleh pengadilan, itu otomatis anaknya ngikut. Ikut itu anaknya sebagai anak sah. Kenapa? Karena di dalam isbat nikah itu dinyatakan oleh pengadilan, oleh hakim, tanggal pernikahannya. Misalnya menikah orang itu secara siri tahun 80, Pak. Maka bunyi penetapan itu adalah mengabulkan permohonan para pemohon. Kedua, menetapkan sah pernikahan antara pemohon 1 dan pemohon 2 yang terjadi di Tanjung Balai tanggal 1 Agustus tahun 1980. Anaknya lahir tahun 82. Nah, masuk dia, Pak. Nah, gitu. Yang susahnya itu minta asal usul anak adalah anak itu di luar tanggal tadi. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau anak itu di luar tanggal tadi, maka diajukan asal usul anak. Maka pengadilan nanti setelah memeriksa menetapkan anak bernama A, B, dan C adalah anak dari Abdullah dan Aminah. Gitu. Ya, seperti itu. Yang ketiga? Yang ketiga tadi yang disebutkan dalam rangka perceraian Pak, untuk perubahan statusnya. Oh ya. Ya, jadi kalau dalam rangka perceraian tadi ya, jadi begini, isbat nikah dalam rangka perceraian itu adalah dia tidak punya buku nikah, tapi akhirnya dapat akta cerai. Ya kan gitu. Ketika nanti dia menikah baik-baik di KUA, nah itu nanti N1, N2 ada di situ tentang status, di situ dibuatlah janda karena dasarnya adalah akta cerai tadi. Nah, jangan dibuat di situ gadis. Nah, ya kan? Cuman lah gadis anak 3 belakang, ya kan? Rasa pun dah beda. Agak susah ini. Kadang-kadang latah pula, ya kan? Nah, jadi karena banyak kali Pak, kami kadang-kadang asik-asik juga sebenarnya kasus-kasus perceraian itu. Kadang-kadang kami gatal-gatal juga nanya itu Pak. Iya, macam-macam Pak alasan perceraian itu. Nantilah kita ceritakan. Iya. Pak, boleh nanya satu lagi? Yang keempat ya. Iya. Ini Pak, untuk isbat nikah untuk istri kedua, ketiga. Untuk yang nikah sirinya itu terjadinya tanpa persetujuan istri pertama. Iya. Ini yang jadi masalah Pak. Jadi surat edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2010 kalau tidak salah saya Pak. Atau sebelumnya itu tahun nomor 10 atau 2009. Nanti Bapak bisa lihat. Lupa saya. Itu pernikahan yang kedua itu tidak bisa diisbatkan. Tak bisa diisbatkan. Kenapa? Karena itu kan dilarang menurut pasal 7 ayat 3 huruf E, yaitu pernikahan yang bisa diisbatkan itu adalah pernikahan-pernikahan yang dilangsungkan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi pernikahan siri yang kedua itu, katalah bapak itu sudah ada istri yang pertama, ya kan? Cantik-cantik Pak. Nah yang kedua ini setengah cantik, tapi mau juga bapak tuh. Nah disimpannya di Setiabudi sana, disewakannya rumah, ya kan? Nah didatangnya seminggu sekali, ya kan? Nah bilangkannya sama istri pertama keluar kota, dinas, macam-macam, ya kan? Padahal datang dia ke tempat ibu yang satu lagi. Itu ibu yang kedua itu tidak bisa diisbat nikahkan. Bagaimana anaknya? Anaknya dibuat asal usul anak. Kalau memang lahir dari orang ini, pernikahan disebutkan anak ini adalah anak dari bapak ini dan ibu ini, gitu aja. Tidak bisa diisbatkan. Maka jangan menjadi istri kedua.
Ya kan, tak dapat warisan. Tapi kalau ATM-nya banyak ya kan, nah, lain lah ceritanya. Ya, jangan jadi istri kedua, ya. Tapi ada putusan-putusan progresif. Artinya ada pengadilan, hakim-hakim yang progresif yang mengabulkan itu, mengabulkan pernikahan kedua itu dalam keadaan istri pertama itu sudah meninggal, istri kedua itu sudah bercerai, itu sudah meninggal dia. Kan tidak ada lagi yang harus dipermasalahkan. Biasanya kenapa itu tidak boleh diisbatkan? Karena khawatir bercampurnya harta dalam perkawinan, Pak. Kalau sudah meninggal ibu yang pertama, harta itu kan sudah bisa diinventarisir mana harta bapak tuh dengan istri yang pertama. Ada hakim, ada putusan yang sudah sudah mengabulkan seperti itu, mengabulkan isbat yang kedua itu, ya. Negah siri yang kedua itu. Nanti kalau bapak-bapak nanti ajukan saja Pak, itu mudah-mudahan diterima, begitu ya. Jangan nanti bapak-bapak pula, Pak izinlah Pak saya, oh nggak bisa juga bisa. Wah, kapan bapak ada pendekatan kuasa? Ya, pendekatan kuasa dulu baru nanti kejadiannya gimana ya kan? Ini kadang-kadang ya saya selalu bilang kan harus pandai-pandai juga ini advokat ini kan, nah gitunya. Ya, tapi harus ada ilmunya Pak. Nah, kita intiplah dulu ini di mana mau dimasukkan di pengadilan. Ini kok di pengadilan Pak Muslim ini, ya ini bisa ini. Nah, tapi kok hakimnya ini nanti tolak ini. Nah gitu Pak. Maka jalan keluarnya Pak itu dikomunikasikan kepada panitera Pak. Iya, komunikasikan. Datang kita. Itu kan ada di PTSP itu ada tempat informasi kita Pak. Di sana ada pos bakum, pos layanan bantuan hukum kan tiap-tiap pengadilan itu. Dan ada meja informasi. Itu manfaatkan Pak. Kalau bapak-bapak nanti, ibu nanti dapat kasus yang seperti itu, bagaimana mengisbatkan istri kedua, datang ke meja informasi itu kasih tahu. Tak puas kita, Pak, saya rasa saya kepengenlah saya Pak sama Pak Panitra, disodorkan ini Panmut. Tak juga. Jumpalah Pak Panitra. Panitra datang ke situ. Oh bisa Bu, tapi nanti ke hakim ini nanti coba kita nanti apakan ya seperti itu. Nanti diarahkan ke hakim itu kabul Pak. Kalau andai kata ada hakimnya yang progresif seperti itu. Kalau tidak Pak habis mental itu Pak. Enggak dikabulkan. Nah seperti itu Pak. Nah, tapi dalam rangka informasi ya Pak, artinya jangan ada transaksi apa-apa, enggak boleh, ya. Beritahu saja kepada Pak Panitra, Pak, saya ingin mengajukan ini, bisa masuk tidak? Nanti akan diberitahu, Pak, izin itu tidak bisa Pak di kita. Nanti akan diberitahu oleh Panitra seperti itu, ya. Jadi gunakan meja informasi yang ada di pengadilan agama itu. Nah, oke, ya. Apalagi tentang isbat nikah? Nah, ada. Ya. Dalam kasih kan sekarang kan menikah secara tidak agama Pak kan. Iya. Dan baru ini di Indonesia ada nikah secara tidak agama. Itu kayak mana tuh Pak? Cemana mengisbatkannya gitu ya? Iya. Tak bisa. Karena di Islami itu walaupun pasal 2 ayat 1 itu pernikahan yang sah adalah pernikahan yang langsung kan menurut agama dan kepercayaannya itu, di pengadilan agama itu masih punya pemahaman pernikahan yang sah itu harus satu agama, ya, harus satu agama. Nah, jadi kalau beda agama tidak akan bisa diisbatkan, tidak akan bisa pernah pengadilan agama mengisbatkan pernikahan yang beda agama. Nah seperti itu. Kalau misalnya pas penisbatan itu ternyata ada yang melakukan penundukan hukum gitu Pak, ada yang melakukan penundukan hukum, misalnya dia mengaku agama, tapi kemudian setelah itu dia keluar lagi itu bisa terjadi nggak? Yang selalu dilakukan orang adalah salah satunya itu masuk ke Islam dulu. Nah, itu helahnya dibuat, ya. Tapi kalau andai kata saya menyatakan menundukkan hukum ke KUA saja, KUA pasti tanya nanti, karena identitas apa namanya itu di dalam
pernikahan itu ada, sekarang kan KUA itu pakai SIMKAH namanya, sistem informasi pernikahan itu, dia minta agama apa. Kalau kita masukkan nanti di situ nggak mau dia terbit buku nikahnya itu. Nah seperti itu. Dan kedua, pengadilan agama tidak akan pernah mengabulkan permohonan isbat nikah yang agamanya berbeda, walaupun mereka menundukkan diri. Jadi harus syahadat dulu. Iya, kan ada syahadahnya kan, syahadah untuk syahadat itu. Nah itu, ya seperti itu ya. Nah kalau andai kata tanpa syahadah itu, syahadah masuk Islam tadi, itu tidak akan diisbatkan, tidak akan dikabulkan gitu pernikahan itu gitu. Nah ada pernikahan yang bahkan kalau kita di Pandan daerah Batak itu ada namanya pernikahan secara adat Pasu Raja. Pernah dengar tidak itu Pasu Raja itu? Secara adat ya di kampung itu adat Pasu Raja seperti adat daerah Batak itu. Nah itu kan dia tidak menikah secara Islam. Kalau mereka itu masuk Islam, masing-masing punya syahadah tadi. Syahadah itu adalah semacam ijazah yang menyatakan dia masuk Islam. Nah itu nanti datang kepada pengadilan agama minta dikukuhkan pernikahan itu. Nah itu uniknya Pak, di dalam Islam itu pernikahan non muslim yang masuk kepada Islam itu dikukuhkan pernikahan yang dulu. Menikah tahun 80 itu masih di gereja. Kemudian dia masuk Islam tahun 2023. Pernikahan tahun 80 itu diakui di dalam Islam. Yang penting dua hal yang diperiksa oleh hakim. Yang pertama, dua-dua ini harus sama-sama masuk Islam. Jangan bulan ini di laki-laki, bulan depan si perempuan, ada jeda waktu yang panjang. Nah, di dalam Islam, jeda waktu ini menyebabkan salah satunya murtad, yang menyebabkan putusnya perkawinan. Harus sama-sama masuk Islam. Yang kedua adalah harus diperiksa oleh hakim apakah perempuan yang dinikahnya itu adalah pernikahan, apakah perempuan yang haram dinikahi atau tidak. Ternyata ada perempuan-perempuan yang haram dinikahi, misalnya bibinya, adik emaknya, itu tidak akan dikukuhkan oleh pengadilan, tidak akan diisbatkan oleh pengadilan, tidak akan dikabulkan. Kenapa? Karena perempuan yang dibawanya pada masuk Islam yang dimintakan penetapan pengukuhan tadi adalah perempuan yang haram dinikahi menurut hukum Islam. Nah, paham ya? Nah, gitu. Jadi kalau dia tidak ada istilah menundukkan diri di dalam isbat nikah itu. Ya, seperti itu. Yang ada nanti menundukkan diri adalah kepada kasus ekonomi syariah. Jadi orang-orang non-muslim sekarang ini kalau bersengketa dengan bank syariah, dia datang kepada pengadilan agama. Tapi kan ada personalitas keislaman, harus orangnya Islam. Hari ini personalitas keislaman untuk kasus itu dikesampingkan. Nah, karena nasabah-nasabah bank syariah itu ada yang juga non-muslim. Dan penyelesaiannya adalah di pengadilan agama. Begitu Pak ya. Gimana Bu tadi? Udah selesai. Ada lagi. No, ini ke depan tadi. Pak Iriansah tadi. Pak Iriansah. Tunggu, kita sapa dulu Pak Iriansah. Silakan Pak Iriansah. Nah, baik, terima kasih. Ada dua kasus mungkin yang saya pertanyakan Pak. Ya. Ini yang pertama, seandainya ada kasus siswi SMP atau SMA lah yang masih di bawah umur, itu hamil di luar nikah. Nah, kemudian mereka dinikahkan oleh orang tua atau wali. Ya. Nah, secara hukum agama kan sudah sah itu pernikahannya, tapi secara hukum negara belum sah ya, gitu Pak. Nah, kemudian ketika mereka sudah berumur 18 tahun, mereka bercerai Pak. Ya. Mereka bercerai. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah sebuah nikah itu berlaku bagi anak-anak mereka ini? Ya. Nah, itu kan perceraian mereka nikah usia di bawah 19 tahun, kemudian selang 2 tahun juga bercerai, belum terpenuhi
syarat-syarat dari undang-undang pernikahan 19 tahun. Ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian kasus yang kedua, ini seandainya ada pernikahan dengan istri muda, misalnya istri kedua. Jadi istri pertama sudah menikah, kemudian sudah sudah punya istri, kemudian menikah lagi dengan istri kedua. Secara aturan main itu kan pernikahan kedua itu kan harus ada izin dari istri pertama, kan Iya, gitu. iya, izin poligami ya. Terus? Nah, pada saat dia melakukan pernikahan dengan istri kedua ini, dia olah data. Dia olah, artinya dia palsukan tanda tangan dari istri pertama, kombinasi itu, ya kan? Iya. Nah, dari istri kedua ini dia punya anak dan punya akte kelahiran anak, tercatat secara negara. Ya. Pertanyaan saya, apakah hak dari anak-anak dari kedua istri ini sama atau bagaimana? Karena dari hasil olah itu yang kedua itu. Baik. Ya. Paham ya? Baik, ya. Paham. Oke. Ya. Oke, makasih Pak. Luar biasa Pak Riansah. Pak Riansah di mana nih? Kayak orang Aceh saya dengar ya. Banda Aceh Pak. Banda Aceh. Oh. Di mana Banda Aceh? Banda Aceh di Kapal Lampung Pak. Oh ya. Bagus. Saya setahun setengah saya di Banda Aceh sana jadi ketua Mahkamah Syariah di Banda Aceh. Ya. Jadi begini. Jadi yang mengajukan tuh Pak Riansah mengajukan isbat nikah itu adalah orang-orang yang punya kepentingan kepada pernikahan itu. Begini, tidak saja anaknya yang perlu Pak Riansah yang bisa mengajukan isbat nikah. Yang selama ini kita kenal yang mengajukan isbat nikah pasti suami istri atau suami istri bersama-sama. Anaknya juga bisa, bahkan atas nama negara jaksa pun bisa minta. Kalau dia punya kepentingan terhadap pernikahan itu diisbatkan. Nah, jadi itu dulu. Siapa saja yang boleh mengajukannya? Siapa saja yang punya kepentingan terhadap isbat nikah itu boleh mengajukan. Caranya orang-orang yang bukan di luar daripada pemohon suami istri ini yang mengajukan, anaknya kah mengajukan, KUA kah mengajukan, kemudian jaksa atas nama negara juga mengajukan, itu harus didudukkan pihak lawannya adalah salah satu atau dua-dua, kalau masih hidup dua-dua suami istri itu. Nah, kok terbalik Pak, orang aja tak punya kepentingan untuk mengisbatkannya, tapi ada kepentingan yang lain. Misalnya anaknya itu mau mengambil harta kakeknya atau harta ibunya, datang ke pengadilan agama nanti tanya, ibu ini siapa, kamu siapa, anak dengan siapa, ini harta siapa dari ayah, yang tinggal siapa, ibunya, mana buku nikahnya, tak ada. Disuruh misalnya ibu atau bapaknya untuk mengajukan isbat nikah, orang itu sudah bercerai, satu tah di mana, ada juga kejadiannya seperti itu. Maka anak-anak itu bisa datang ke pengadilan minta supaya pernikahan ibunya itu, atau jaksa datang supaya pernikahan suami istri itu diisbatkan. Nah, didudukkan istri atau suami istri kalau dikata mereka masih hidup. Kalau mereka tidak ada lagi dalam dunia ini, sudah meninggal dua-dua, tapi perlu sekali itu didudukkan ahli waris salah satu suami atau istri itu sebagai pihak lawan untuk mengkonfirmasi kebenaran pernikahan mereka. Nah, pengadilan agama nanti akan mengabulkannya. Bagaimana kalau mereka menikah dulu di bawah umur? Nah, hari ini tadi sudah sampaikan, sudah banyak juga putusan-putusan progresif yang mengabulkan itu tanpa harus dispensasi nikah. Untuk apa? Demi kemaslahatan anak-anaknya dan kepentingan-kepentingan umum lainnya. Itu dikabulkan oleh pengadilan walaupun umurnya di bawah 19 tahun. Nah, begitu dia Pak Riansah. Nah, yang berikutnya yang apa tadi yang kedua? Pak Riansah yang kedua tadi apa tuh Pak Riansah?
Yang kedua yang ini Pak, yang istri pada saat dia melakukan pernikahan dengan istri kedua. Oh, diolah Pak ya, kalau sudah. Diolah ya. Jadi begini, jadi kan olah mengolah ini jangan tahu hakim. Iya kan, saya bukan mengajari bapak-bapak menjadi advokat yang salah ya kan. Ya kan, jangan tahu hakim. Nah, kalau Anda kata tahu hakim, ya kan begini. Kebenaran di dalam hukum perdata itu adalah kebenaran nisbi, Pak, bukan kebenaran hakiki. Kebenaran yang dia peroleh, yang dapat disimpulkan dari keterangan-keterangan yang didapatnya di persidangan. Kalau dia tidak tahu itu olah mengolah, dia akan dalam jalurnya saja. Kalau andai kata sudah cukup rukun dan syaratnya, dia akan isbatkan. Kalau andai kata tidak bertentangan dengan hukum Islam atau peraturan perundang-undangan, dia akan isbatkan, akan dikukuhkannya. Nah, masalah olah mengolah itu jangan tahu hakimnya. Pak, ini udah kami olah-olah dulu, nah bisa itu. Nah gitu deh Pak Iriansyah ya. Nah seperti itu. Nah itu prinsipnya isbat nikah tadi. Isbat nikah itu apa yang dikerjakan oleh hakim? Adalah mencari apakah rukun dan syarat pernikahan itu terpenuhi atau tidak. Itu Pak, sesuai tidak hukum dengan hukum Islam, rukunnya dipenuhi tidak, syarat pernikahannya dipenuhi tidak. Kalau terpenuhi itu akan dikukuhkan oleh pengadilan. Nah seperti itu Pak. Kalau tidak. Nah, masalah olah-olah yang lain-lain itu tak paham kita di pengadilan. Nah seperti itu Pak. Nah, ya Pak Iriansyah ya. Ya baik. Ada lagi Pak Iriansyah? Pak Iriansyah? Ya Pak, cukup Pak. Cukup ya. Nah, ini tadi di depan. Silakan. Pak, ada suami punya istri lebih dari satu. Suami punya istri lebih dari satu, paten juga. Yang pertama, ini kan Pak dicatatkan. Ya. Apakah bisa lebih dari satu istri dicatatkan? Lalu yang kedua Pak, kalau kan Pak kalau mengajukan isbat nikah itu dia sebelumnya nikah siri, berarti dia tidak tercatat Pak. Yang dan Bapak bilang itu yang dilihat untuk mengeluarkan isbat nikah ini harus sesuai dengan rukun dan syaratnya ya. Contoh konkretnya Pak, kayak yang membuat misalnya Bapak menguatkan isbat nikah ini, contoh konkret, bukti konkret yang membuat Bapak bisa menuliskan isbat nikah ini Pak. Oke, bagaimana cara bukti konkretnya supaya isbat nikah ini dikuatkan? Kan kira-kira itu tadi. Tadi Ibu ini menanyakan bagaimana dengan istri pertama, istri kedua itu bisa tidak dicatatkan. Itu Pak, baik di pengadilan negeri maupun di pengadilan agama, pernikahan yang kedua itu bisa legal dan dicatatkan harus melalui izin poligami. Bagi yang agama Islam datang ke pengadilan agama, bagi yang non muslim itu datang ke PN, lakukan izin poligami. Nah seperti itu. Kalau tanpa izin poligami tidak bisa dicatatkan. Kalau dia orang muslim, tidak akan dicatatkan oleh KUA, tidak akan timbul, tidak akan terbit buku nikah itu. Nah gitu ya. Jadi kalau andai kata nanti bapak-bapak mau punya istri 2 atau 3, datang ke tempat saya, izin poligami. Gitu. Ya, seperti itu. Tak dikasih Pak, tak diizin kalau istri, ada pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim itu kan bisa melampaui undang-undang. Ada satu kasus kami di Semarang. Dia memang tidak cukup 1 istri. Memang tegangan tinggi, jangankan di duit, ditengok aja di sini udah aja masalah. Tegangan tinggi 1.500 volt. Tanggung gitu. Iya, itu kalau kambing aja lewat itu sudah suruh aja dia nengok. Ada kasusnya Pak di pengadilan, itu saya bilang kan tadi banyak kasusnya Pak. Dan itu bisa dia buktikan dari bukti-bukti psikolog, kemudian dari sisi kesehatan, kedokteran forensik, bisa dibuktikannya. Memang tegangan tinggi tadi. Kalau andai kata istrinya tidak setuju, itu masalah lain istri itu. Yang penting dia bisa di situ mengajukan bukti-bukti
kemudian buat pernyataan, kemudian inventarisir harta-hartanya supaya jangan bercampur harta dengan istri kedua dalam izin poligami tadi. Kemudian buat pernyataan bersedia berlaku adil. Orang bilang, Pak Hakim, kan belum tentu dia bisa berlaku adil. Kenapa Bapak kabulkan? Ya coba dulu lah. Kan? Pokoknya pernyataan berlaku adil itu harus ada, Pak. Dan bagaimana ekonominya harus mencukupi juga. Saya di Semarang itu, Pak, punya kasus poligami. Itu dia spesialis jantung. Dia bekerja 2 rumah sakit. Satu rumah sakit itu 300 juta gajinya, penghasilannya. Satu rumah sakit. Nah, minta izin poligami. Itu tadi. Jangankan diguit sedikit pun. Tengok aja kayak gini udah masalah. Tegangan tinggi. Nanti dia bisa buktikan, maka hakim kabulkan. Kebetulan kasus itu waktu itu adalah istrinya itu setuju, walaupun agak menceng-menceng sedikit mulutnya. Ya gitu. Itu masalah lain. Nah, tapi berdasarkan pertimbangan hakim dari sisi ekonomi oke, alat bukti oke, masalah maslahatnya dipertimbangkan hakim dikabulkan. Nah, gitu. Masalah ibu ini pula kecewa, itu masalah lain itu kan. Nah, seperti itu. Nah, makanya yang salah sekarang poligami kita adalah yang terjadi selalu di pengadilan adalah gajinya 5 juta, Pak. 5 juta satu istri. 5 juta mau 2 istri. 5 juta 3 istri. Yang marah istri pertama. Iya kan? Nah, coba kalau dikasihkan 50 juta saya sebulan. Pasti diizinkan ya. Ibu izinkan enggak? 50 juta, Alphard 1, rumah tingkat 3, usaha 1 Indomaret. Nah, kasih izin. Daripada tarik balik semuanya. Nah, itu kan. Ini Pak, coba Pak tunjukkan orang kaya dan pejabat-pejabat yang punya istri 2 yang keberatan istri pertama. Tunjuk sama saya 1, Pak. Ada, Pak. Kalau sudah kere nanti baru ceraikannya. Itu, Pak. Jadi kalau kita bilang ibu-ibu ini kadang penting. Ya kan? Kayak orang sebagian lain itu. Ada, Pak, itu kasus, Pak. Kasus, Bu. Jadi itu tidak bisa dipungkiri. Saya tidak melecehkan perempuan, tapi itu fakta. Nah, gitu, fakta. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kecuali memang dia punya penghasilan sendiri dan dia bisa menghidupi diri sendiri, dan dia punya nilai tawar yang tinggi. Kalau nilai tawarnya yang rendah, biasanya dia setujui. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi isbat nikah itu kalau yang kedua, yang ketiga itu tidak bisa dicatatkan, ya. Kalau mau dicatatkan pakai izin poligami. Nah, izin poligami itu harus diinventarisir harta-hartanya supaya jangan bercampur dengan istri kedua. Nah, seperti itu. Oke, selesai isbat nikah ya. Nah, termasuk kita yang lain dapat 2 saja sudah paten nih. Dan ini Pak, ilmu-ilmu yang saya sampaikan tadi ini, Bapak-bapak harus nanti kolaborasi dengan ilmu pengetahuan ketika jadi advokat ya Pak. Saya ini hanya cerita tentang bagaimana isbat nikah itu diajukan, diselesaikan dan segala problemnya. Nanti Bapak untuk bagaimana teknis mengajukannya itu Bapak baca buku 2 ya. Nanti Bapak-bapak yang ada di secara luring baca buku 2 itu. Mereka kasih juga buku 2 nanti ya. Nah, sudah semua ya. Nah, sudah. Nah, berikutnya adalah masalah perceraian. Perceraian itu Pak harus harus di pengadilan ya Pak. Jadi tidak ada perceraian yang di luar pengadilan Pak. Jangan nanti bapak-bapak sebagai advokat mengatakan kalau sudah ditinggalkan 3 bulan sudah terjadi perceraian. Tidak Pak, sepanjang tidak ada legalisasi pengadilan yaitu akta cerainya, mereka dianggap masih punya status suami istri. Jadi ada kasus bahwa suaminya itu Pak meninggalkan istrinya 10 tahun 10 tahun ditinggalkannya. Nah, nanti Pak 10 tahun ini hukum masih menganggap mereka suami istri Pak. Nah, maka saya selalu bilang kadang-kadang dengan laki-laki ini Pak, kalau ada kata tak cocok lagi sama istri, sudahlah cerai saja Pak. Mesti masih mengajari orang bercerai saja? Bukan.
Kena bermasalah nanti Pak. Kalau Bapak tinggalkan istri 10 tahun, katalah 1 tahun 1 bulan Bapak mengasih nafkah ke dia 2 juta. 1 tahun kan 120 juta kan Pak. Kalau 10 tahun Bapak tinggalkan, artinya Bapak tidak memberi nafkah kepada istri itu berapa juta? 240 juta kan? 120 bulan 10 tahun dikali 2 juta sebulan, 240 juta kan Bu. Kalau orang ibu-ibu ini tunggu-tunggunya Bapak jadi orang kaya memang, baru minta cerai dia. Dibiarkannya suaminya tinggal 10 tahun, udah ada harta dia, alpat dia 2 tanah, dapat dia CLBK, ceweknya yang lama, cowoknya yang lama dulu istilahnya kan. Nah, barulah dia yang biaya. Biasanya kan begitu. Rata-rata itu kalau rata-rata Pak. Iya, dibiarkan aja kayak gitu. Kemudian calon suaminya inilah yang datang ke pengadilan membayar, bukan datang ke pengadilan, tapi membayari, memodali si perempuan ini. Nah, minta cerai kepada pengadilan. Nah, kalau andai kata menurut hakim tidak mungkin lagi dipertahankan, diceraikan oleh pengadilan. Tapi ekses dari perceraian itu, ibu ini bisa menuntut nafkah yang lalu selama 10 tahun. Berapa itu untuk jumlahnya tadi? 240 juta. Nah, jadi Bapak kalau jadi advokat nanti, bantu juga orang nih Pak, ibu-ibu nanti. Berapa lama kau tinggal? Udah 3 tahun. Dibayarnya nafkah kau tidak? Tidak. Berapa sebulan biasanya? 5 juta. Tinggal kali saja, 3,6. Kau 3 tahun. Gitu Pak. Kan lumayan Pak, 25% sukses fee. Iya kan? Nah gitu. Nah jadi ada dan itu sah Pak. Jadi artinya si istri yang ditinggal oleh suaminya itu sepanjang belum ada akta cerainya, dia secara hukum masih dianggap suami istri. Kalau dianggap suami istri, maka hak dan kewajiban masih dilindungi oleh hukum. Jadi ibu yang minta cerai kepada pengadilan karena ditinggal oleh suami selama 10 tahun, langsung minta juga nafkah madiah, nafkah yang lalu sebanyak 240 juta. Nah, gitulah pula ya kan, minta berapa dikabulkan hakim nanti, hakim lah itu. Ya, buktikanlah tidak memberikan nafkah lagi. Nah, seperti itu ya Pak. Nah, jadi eksesnya begitu. Sekarang Pak, itu ada perkembangan baru sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung itu. Bapak nanti kalau ada kumpulan surat edaran Mahkamah Agung yang terbaru, Bapak tengok-tengok di situ ya, baca-baca ya. Di situ si istri yang mengajukan cerai terhadap suaminya, dia bisa minta hak-haknya, bisa minta mut'ahnya, kenang-kenangan. Bahasa sederhananya kenang-kenangan lah, walaupun mut'ah itu sebenarnya bukan kenang-kenangan terjemahannya, tapi orang umum buat kenang-kenangan. Kita pakai saja istilah itu. Pemberian ya, pemberian itu mut'ah. Nah, minta kepada hakim itu sudah bisa dikabulkan, kecuali istri itu yang membuat kesalahan ya, seperti nusus dan sebagainya, dia tidak dapat apa-apa. Nah, seperti itu Pak. Jadi kalau Bapak nanti sebagai advokat, kalau suami yang mengajukan cerai, dia punya kewajiban. Kewajibannya nafkah iddah. Nafkah iddah itu adalah nafkah yang diberikan kepada si istri dalam masa iddah istri. Iddah istri itu sekitar 90 hari, 3 kali suci atau 3 kali haid. Rata-ratanya 90 hari. 90 hari itu harus diberi makan itu istri yang diceraikan itu oleh si suami yang menceraikan tadi. Itu kewajiban. Maka nanti kalau ada kata istri itu digugat, diceraikan oleh suami, dan Bapak sebagai advokatnya itu minta hak-hak istri itu, nafkah iddah selama 90 hari atau 100 hari. Karena 3 kali suci, 3 kali haid, jadi 90 sampai 100 hari.
Kemudian minta maskan jaminan tempat tinggal selama 3 bulan, jaminan pakaian selama 3 bulan, selama iddah tadi. Kemudian nafkah yang lalu, yang tak pernah dia kasih, itu yang 240 juta tadi. Kemudian tentukan anak di mana berada dan berapa nafkah anak. Gitu. Nah, jadi ibu-ibu nih, bapak-bapak nanti menjadi penasihat hukumnya ya harus tahu itu Pak. Nah, itu supaya ibu-ibu ini terbantu ya. Nah seperti itu. Karena ada kewajiban suami yang menceraikan istrinya. Nah ya, nafkah-nafkah yang lalu. Makanya kalau andai kata nanti ada kawan-kawan bapak atau klien bapak, kalau tak cocok dengan istrinya itu, jangan tinggalkan. Nah, tapi sungkan juga kita menyuruh bercerai, cerai aja lah kau, kita nggak cocok juga ya kan. Jangan tinggalkan, eksesnya besar, karena akan akan nafkah yang lalu itu diperhitungkan di pengadilan. Nah, apa ekses yang kedua Pak yang ditinggalkan? Itu adalah harta gonogini. Harta gonogini. Jadi kalau misalnya suami yang meninggalkan istri itu selama 10 tahun, kemudian dia dapat harta, tanah, alpat, mobil, rumah, katalah 10 miliar nilainya, karena mereka belum lagi bercerai secara hukum, dianggap oleh hukum mereka masih suami istri. Ketika diajukan perceraian itu, bisa diajukan juga pembahagian harta bersama, maka masing-masing mendapat setengah. Nah, makanya saya bilangkan tadi, ya, kalau ada sama bapak, jangan tinggal, selesaikan aja terus, jangan tinggalkan kalau tak cocok. Nah, kalau tinggalkan itu, bapak-bapak nanti harus mengasih 50% kepada ibu tuh, tak kita pakai ya kan, kita kasih separuh, 5 miliar, berapa sih 10 miliar, 5 miliar sama ibu tuh, padahal 10 tahun tak kita pakai, masalah, ya kan? Tapi itu diperkenankan mengajukan gugatan itu. Nah, gitu ya Pak. Nah, oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Terkait masalah meninggal tadi Pak, meninggalkan itu. Kalau di dalam gugatan ke peradilan agama itu ada istilah cerai, goib juga ya Pak. Ya. Saya mau membuktikan secara material umpamanya, gimana meninggalkan si istri itu secara goib. Lalu kemudian berapa lama jarak waktu nanti peradilan agama atau pengadilan agama nanti akan menghitung bahwa suami sudah goib. Kemudian saya baca putusan beberapa di PH Binjai dan seterusnya, ada yang jaraknya cuma 1 tahun, ada yang 2 tahun, 3 tahun. Lalu kemudian ada juga gimana cara membuktikan suami goib itu melalui surat lurah. Surat lurah, lalu gimana landasan formilnya daripada surat lurah itu tadi dan seterusnya, bagaimana pertimbangan peradilan agama menetapkan bahwa ini memang cerai goib. Jadi bedakan goib dengan mafkud ya. Mafkud itu hilang. Goib itu tak diketahui alamatnya. Nah, ingat itu istilah itu ya Pak. Di pengadilan agama itu ada istilah goib. Goib itu bahasa Arab memang. Goib itu tak tahu alamatnya. Kalau mafkud bahasa Arabnya mafkud itu orang hilang. Kalau orang hilang, penetapannya itu biasanya adalah di warisan. Jadi bagaimana menghitung orang mafkud itu, rata-rata kawannya sudah meninggal atau tidak? Rata-rata sudah meninggal, dianggap saja dia sudah hilang. Tak usah hitung lagi warisannya. Itu kalau mafkud. Kalau gaib tidak diketahui alamatnya, makanya bisa saja 6 bulan dihitung gaib, dihitung tidak diketahui alamatnya. Jadi gaib itu jangan diartikan hilang ya. Nanti tak cocok dengan kalimat mafkud tadi. Jadi gaib itu tidak diketahui alamatnya. Ketika seseorang suami atau istri mengajukan gugatan atau permohonan perceraian pada pengadilan, dia harus mencantumkan alamat pihak lawan, ya kan? Istrinya berada di alamat Simpang Limun misalnya, seperti itu. Kalau tidak tahu lagi dia, itu disebutkan di situ namanya Aminah binti Ahmad, umur, pekerjaan, pendidikan,
alamat terakhir di Simpang Limun nomor sekian, kelurahan sini, kecamatan sini, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh Indonesia. Itu harus minta kepada pengesahan daripada lurah tentang alamat tadi, bukan tentang hilangnya, tentang pengakuan lurah apakah dia masih ada di situ atau tidak. Nah, itu dia, ya. Jadi beda. Nah, jadi kenapa perkara gaib tidak diketahui alamatnya bisa diajukankah ke pengadilan agama? Bisa. Nah, kalau di perceraian harus 4 bulan kita umumkan pakai radio atau mass media atau papan pengumuman, baru bisa kita sidangkan. 4 bulan lamanya sejak pendaftaran itu baru kita sidangkan, karena kita cari dia dulu pakai radio, pakai koran, papan pengumuman gitu. Ada yang datang, ada yang datang pernah karena dia mendengar atau tetangganya mendengar, dia datang kepada pengadilan, istrinya menggugat, tidak diketahui alamatnya tadi. Nah, seperti itu. Dan itu harus dilampirkan surat keterangan lurah itu. Nah, gitu. Jadi berdasarkan keterangan lurah itu, maka kita lakukan pemanggilan melalui PP 27, pasal 27 PP 9 tahun 75. Dia harus dipanggil dengan mass media, dengan koran atau radio, dengan apa yang kira-kira pengadilan agama itu bekerja sama, dengan Metropos misalnya, maka dia umumkan di Metropos. Nah, itu Pak, apanya ya. Jadi bedakan dengan mafqud. Mafqud itu biasanya ada pada waris. Ya, oke. Silakan yang lain. Nah, Kemudian kalau memang tunggu ya sebentar ya, mungkin ini ya, silakan. dimohonkan. Setiap kali kita lihat bagaimana permohonan cerai gugat itu kan Pak. Iya. Memang rata-rata memang 116 KH itu kan dipasarkan dari A, B, C, D. Iya, sampai huruf F, G terus. Keputusan itu sering sekali pengadilan itu memutuskan itu hanya huruf F Pak. Iya. Apakah kemudian memang kalau kita mau membuktikan secara material daripada cerai gugat itu hanya apabila kalau ini suami istri ini udah nggak bisa damai lagi, apakah pengadilan langsung putuskan atau A, B, C, D selainnya tadi itu sebagai pertimbangan aja? Jadi di dalam posita itu harus dibuat posita itu kan fakta kejadian ya. Posita di dalam gugatan atau permohonan itu terdiri kan dari identitas, siapa dia, anak siapa, berapa umurnya, alamatnya di mana, kan gitu ya. Baik penggugat, tergugat, pemohon atau termohon kan. Baru bagian kedua posita, kejadiannya apa. Baru petitum, sesuatu yang diminta, kesimpulan dan sesuatu yang diminta. Itulah isi umum daripada gugatan itu. Nah, bapak-bapak yang mengajukan, para advokat yang mengajukan gugatan itu, apa alasan perceraian yang diajukannya itu? Kalau misalnya alasannya tolong ceraikan si A dengan si B, kira-kira begitu isi petitumnya, bahasa kampungnya. Alasannya suaminya itu dipenjara 5 tahun, kan ada alasannya itu. Nomor berapa itu kan? Pasal 116 huruf apa di situ kan? Karena nah, buktikan dengan putusan pengadilan dia dipenjara 5 tahun. Kami harus harus memeriksa sesuai dengan alasan yang diajukan. Ya kalau andai kata memang 116 huruf F yang diajukan persisian pertengkaran terus yang diajukan, ya itu kami periksa. Jadi kami meriksa itu berdasarkan alasan-alasan yang diajukan. Nah, seperti itu ya. Kalau andai kata yang diajukan adalah murtad dengan alasan murtad, maka kami akan memeriksanya dengan alasan itu. Begitu. Nah, jadi kalau andai kata Bapak nanti melihat kok ini aja alasan huruf F ya, memang itu di gugatan itu memang dia minta terjadinya persisian pertengkaran dan mohon diceraikan dengan alasan pasal 19 huruf F 116 KH itu. Nah, itu maka pengadilan akan memeriksa alasan-alasan itu. Nah, hakim itu kan memeriksa alasan-alasan yang diajukan. Nah, seperti itu ya Pak. Nah, itu makanya kalau Bapak lihat nanti itu kan berdasarkan permintaannya begitu gitu. Maka ketika nanti Bapak menjadi advokat, dilihat alasannya apa. Karena ada alasan huruf A itu kan meninggalkan 2 tahun berturut-turut.
Ya, buktikanlah dengan saksi-saksi bahwa si suaminya itu atau si istri atau pihak lawan itu tidak pernah lagi datang ke rumah itu selama 2 tahun berturut-turut. Makanya nanti pasal 19 huruf A jadinya kan. Atau mempunyai penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Nah, jadi tergantung alasan itu, Pak. Jadi siapa yang mencari alasan itu? Orang bapak-bapak sebagai kuasanya. Kalau Anda kata dia memakai kuasa. Nah, apa yang mudah? Carilah yang mudah. Nah, ya, kalau Anda kata dia masuk penjara saja, itu putusan itu bisa, tak perlu saksi-saksi itu. Putusan pengadilannya juga kasih pengadilan. Mana tahu istri itu tega kali, sudah masuk penjara ceraikannya kan. Nah, lupa kulit apa kacang sama kulitnya misalnya gitu ya. Terserahlah kan, itu dibolehkan sebagai alasan daripada perceraian itu. Nah, alasan itu yang harus dibuktikan. Nah, paham ya? Nah, cuma yang memang yang menjadi kekhasan, masih ada waktunya? Masih Pak. Masih menit ya? Oh, ya. Khas daripada perceraian itu nanti dilihat di pasal 22 ayat 2 PP 09 tahun 75 atau pasal 76 Undang-Undang nomor 7 tahun 89 bahwa keluarga itu harus didudukkan sebagai saksi. Nah, itu yang membedakan dengan peradilan umum. Peradilan yang lain itu tidak boleh ada hubungan keluarga, tidak boleh ada hubungan kerja. Kalau perceraian keluarga boleh. Nah, itu yang membedakan dengan hukum acara umum itu. Nah, setelah hakim mendamaikan para pihak sebelum dia menjatuhkan putusan, harus didengarkan pihak-pihak keluarga daripada suami istri itu. Ya, untuk apa? Untuk menjelaskan kepada hakim bahwa benar alasan-alasan itu dan tidak mungkin lagi rumah tangga ini dipersatukan. Maka hakim nanti menjatuh atau menceraikan mengabulkan permohonan dengan menceraikan si A dengan si B itu. Nah, gitu ya. Kayak belakang, dekat pintu tadi. Belakang. Saya mau tanya. Nah, ya. Apakah mengenai agama Islam mengajarkan agama Islam bagaimana penyelesaian atau warisan jika ada sebagian agama anak? Dia menikah beda agama ya. Nah, beda agama. Jadi begini, beda agama ini itu kemana saja pun dia jadi masalah. Kenapa? Dicatatkan nggak pernikahannya? Itu dulu yang penting. Terbukanya warisan baik bagi orang Islam maupun non Muslim itu apabila ada hubungan hukum. Syarat-syarat menjadi ahli mendapatkan menjadi ahli waris itu ada hubungan hukum seperti pernikahan. Pernikahan itu menyebabkan salah satu suami atau istri mendapatkan warisan dengan ada pernikahan itu. Nah, pernikahannya pertanyaannya, apakah pernikahan itu diakui atau tidak? Dicatatkan atau tidak? Dicatat. Kalau beda agama biasanya di sipil ya. Di sipil itu, kalau beda agama itu tak akan mungkin di KUA. KUA tidak akan mungkin mencatatkannya. Boleh ajukan di pengadilan. Kalau dikata dicatatkan di catatan sipil, datang ke PN Pengadilan Negeri untuk membagi warisan. Bisa. Yang penting diakui nggak oleh negara pernikahan itu, walaupun beda agama. Kalau dikata misalnya dalam beda agama itu catatan sipil mau mencatatkan pernikahan itu, kalau andai kata ada hukum warisnya, masuk ke PN, Pengadilan Negeri. Kalau pengadilan agama tidak bisa masuk dia itu. Nah, gitu ya. Gimana kira-kira? Ya, seperti itu. Gimana? Ada yang lain? Bapak ini coba kasih kesempatan ya Bapak. Ibu tadi udah 6 kali ya kita. Pak ingin bertanya. Kalau ada putusan dari perceraian pada antar buruh ini, ya. Salah satu pihak tidak mau menjalankan apa yang harus dilakukan. Oh ya, sebentar ya Bu, izin saya jawab dulu sebentar Bu Luciana ya, bentar Bu Luciana. Jadi kalau andai kata ada satu putusan, salah satu pihak tidak mau melaksanakannya, maka orang yang keberatan datang kepada pengadilan, ajukan eksekusi Pak, eksekusi.
diajukan eksekusi, kami akan panggil, kami akan unmanning, mengingatkan dia supaya 8 hari harus menjalankan putusan itu. Kalau andai kata 8 hari tidak dijalankan juga, yang keberatan tadi datang, baik secara lisan maupun tertulis, katakan sudah terlampaui masa unmanning 8 hari, tapi tak dilaksanakannya juga, maka kita lakukan sita eksekusi. Setelah sita eksekusi, baru kita eksekusi, apakah real atau lelang. Kalau bisa dibagi-bagi, kita belah-belah, kita kasih di rumah satu orang, begitu ya kan? Kalau tak bisa, kita lelang. Nah, gitu ya Pak. Bu di sana silakan Bu Luciana. Pak Iqbal tadi. Siapa? Silakan Pak Iqbal. Izin Pak, saya yang bertanya. Oh Pak Iqbal, ya. Silakan. Ini hanya ada seperti kayak contoh kasus yang dimana si istri pegawai negeri sipil PNS dan si suami anggota Polri. Nah, dan si istri akan mengajukan gugatan. Nah, dan Bapak bilang tadi ada bahwasanya ada putusan dari Mahkamah Agung yang terbaru tentang pemberian kenal-kenalan. Apakah itu berlaku bagi si istri yang PNS dan seterusnya Pak? Yang kedua, tentang mereka ini mempunyai anak, mempunyai 1 orang anak, yang dimana semenjak anak itu lahir yang mengurusi adalah si istri, bukan si suami. Dan tetapi setiap bulannya si suami ini memberikan nafkah kepada anak melalui transfer. Itu bagaimana tentang hak asuh anak tersebut? Apakah jatuh kepada suami atau ke istri, Pak? Terima kasih Pak. Baik ya, yang pertama sekali tadi, setiap pegawai negeri sipil atau TNI atau Polri itu ada masing-masing peraturan tentang izin pernikahan dan perceraian ya. Umumnya mereka harus mendapatkan izin kalau melakukan perceraian. Ya, jadi PNS harus mendapatkan izin, TNI harus dapat izin, Polri juga harus mendapatkan izin. Izin itu mutlak wajib. Pengadilan Agama Medan sekarang itu tidak beri masuk, tidak menerima perkara itu didaftarkan kalau itu tidak diajukan. Nah, kalau itu sudah diajukan, maka berlakulah dia bagaikan orang awam biasa. Silakan aja ajukan hak-haknya. Misalnya nafkah mut'ahnya mau dimintanya, kemudian nafkah iddah dimintanya, itu tergantung kepada hakim nanti menilai dan mengabulkannya. Nah, seperti itu ya. Itu dia Pak Iqbal. Yang kedua tadi hak asuh anak, ya. Jadi hak asuh anak ini itu kan ditentukan di dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, yang anak-anak yang belum mumayyiz akibat daripada perceraian itu, belum mumayyiz itu belum 12 tahun. Anak-anak yang belum 12 tahun itu diasuh oleh ibunya. Nah, ayahnya itu bisa setelah nanti urutan-urutan yang perempuan dari keluarga ibu tidak bisa atau tidak cakap mengasuh anak, baru kepada ayahnya. Adapun nafkah untuk anak itu adalah kewajiban daripada ayah, walaupun anak itu berada pada ibunya. Pak, tapi kan bukan dia yang mengasuh neneknya ya. Nah, kan gitu kan jawaban biasa. Pakai babysitter. Itu silakan saja, itu model pengasuhan, tapi hak pengasuhan itu tetap pada diri ibu, istri tadi. Cara mengasuh bisa kepada titipkannya kepada pakciknya, bisa kepada neneknya, bisa kepada babysitter. Nah begitu, selalu kadang-kadang laki-laki kan lagi arogan, Pak itu kan anak itu Pak bukan sama dia Pak, itu sama babysitter, saya mengasuhnya Pak. Saya tanya, kalau bapak yang mengasuhnya bapak bawa ke kantor? Kan enggak kan? Nah, jadi hak itu dulu. Nah, cara mengasuhnya silakan. Nah, anak-anak di bawah 12 tahun itu hak ibunya. Kecuali ibu itu tidak cakap memelihara anak itu terlantar pada dirinya. Kemudian dia tidak pandai mengasuh anak, misalnya seperti itu, dan hal-hal yang lain. Bukan disebabkan ayahnya memberikan nafkah kepada anaknya sehingga beralih, tidak. Itu memang kewajiban walaupun sama siapa anak itu berada, baik pada ibunya ataupun kepada bibinya daripada yang lain, itu hak kewajiban memberikan nafkah itu ada pada ayah daripada anak-anak itu.
Gitu ya. Baik Bapak Ibu, saudara sekalian. Makanya saya bilang kan tadi kan, kok saya selalu di sini memang kurang waktunya ya kan. Itu baru 2 loh. Kayak biasanya menghabiskan harta bersama paling paten ya kan. Paling enak lagi membahas harta bersama. Tapi gimana lah. Kata ibu tuh udah siap-siap katanya. Pun takut juga loh kan. Takut juga waduh, ya, udah habis waktunya. Bapak Ibu, saudara sekalian gini. Jadilah advokat yang baik ya. Itu satu. Yang kedua, ikuti selalu perkembangan hukum. Sering membaca perkembangan hukum. Lihat hukum-hukum yang berkembang, lihat putusan yang progresif supaya bapak-bapak kaya akan ilmu pengetahuan. Jangan hari ini lagi minta harta gono gini 50-50. Padahal ibu ini lebih banyak menghasilkan uang. Harta kekayaannya dia saja mencarinya, yang ini tukang pancing. Masa bagi 2? Kira-kira begitu. Itu dia masalahnya. Jadi itu. Iya kan? Masa bagi 2? Nah, sudah ada putusan progresif itu Bapak baca. Ya, Bapak baca, itu dia. Nah, kan ada nomor telepon tadi kan? Walaupun kata Ibu tadi silakan catat karena saya akan membacanya hanya 1 kali. Gitu kan? Silakan nanti bertanya, tapi jangan perkara yang sedang berjalan ya Pak. Gitu. Pak, ini ada perkara saya nomor sekian, tolong gimana? Jangan gitu ya. Tapi kalau dikata ada yang perlu, tidak paham dengan buku 2, silakan dia masuk. Insya Allah saya balas tuh Pak. Saya selalu balas Pak. Siapa-siapa saja masuk saya balas Pak. Nah, kalau ada kata tak terbalas pagi, mungkin saya lagi rapat, lagi sidang, insya Allah malam saya balas. Ya, terima kasih semuanya. Mungkin mohon maaf tidak semua bisa saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Kecuali nanti Pak, saya kadang-kadang malu juga sama ibu-ibu ini. Asik itu aja pidato Bapak untuk mengajarnya. Yang namanya ini, kecuali lah misalnya ada tingkat advance ya kan, advance ya kan. Kalau tingkat advance dia tingkat ini yang baru ya, itu juga lah bahasannya ya. Seperti itu. Jadi boleh kita komunikasi lagi ya. Terima kasih mungkin penyampaian cara saya dari orang kampung, tak pandai pula saya bertutur kata dengan langgam-langgam macam pujangga. Inilah cara saya ya kan. Nah, mudah-mudahan bisa diserap dengan baik dan Bapak bisa menjadi advokat yang baik. Insyaallah kita berjumpa lagi nanti pada kali-kali yang lain, bahkan juga di pengadilan. Teruslah mencari ilmu pengetahuan dan saya siap menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan melalui WhatsApp saya. Terima kasih semua, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.